Halo, halo, halo. Jumpa lagi di Tendangan Bebas, tempat tendang masalah sosial yang nyumpel di kepala. Episode kali ini saya Edi Praitno akan menemani ngobrol tentang usul pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Ngeri. Sebagai wakil presiden. Siapa yang usul? Ya para Purnawan TNI, para jenderal-jenderal senior yang luar biasa itu. Tapi sebetulnya saya ingin mengingatkan, jangan sembarangan usul untuk memakzulkan ya. Jangan sembarangan usul. Kenapa? Karena Gibran itu sakti. Sakti bener. Beneran loh. Saya nggak bohong. Dia itu kesaktiannya itu level dewa. Jadi superhero politik dengan jubah, mengenakan jubah kekebalan yang transparan, jadi nggak kelihatan. Coba perhatikan, setiap kali ada masalah, boom, dia lolos kan. Apa saja kesaktiannya? Ayo kita kulik satu persatu ya. Yang pertama, kita awali dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Kita ke soal MK. Pernah dengar bisik-bisik soal putusan Mahkamah Konstitusi yang katanya dijahit rapi? Itu memang untuk Gibran. Nah, saat itu publik heboh, terus ribut, ngetik-ngetik, protes, apapun lah. Tapi endingnya Gibran sukses keluar dari drama tanpa lecet. Sedikit pun tuduhan pelanggaran etika yang oleh MK atau Majelis Kehormatan MK itu sudah diputuskan, itu tidak bisa menggugurkan pencalonannya. Sakti kan. Nah, ada lagi yang lebih ngeri. Jadi ketika anak-anak muda itu merasa sia-sia belajar. Di sini Gibran menjadi role model bahwa keberadaan orang dalam alias ordal jauh lebih penting daripada belajar. Bodoh nggak apa-apa, yang penting ada orang dalam. Mereka mengkritisi Gibran, tapi akhirnya apa coba? Mereka mati kutu, mati sendiri, nggak bisa apa-apa. Gibran tetap laku, tetap banyak pemujanya. Memuji Gibran itu dengan satu komentar aja itu harganya 3.000 perak, itu satu komentar. Kalau sehari 1.000 komentar kan sudah 3 juta. Sakti nggak? Sakti ya. Kesaktian berikutnya itu apa? Teruji lewat akun Kaskus Fufu Fafa. Bener ya. Ini akun Kaskus yang mencantumkan nomor ponsel Gibran untuk mendaftar sebagai wali kota, kemudian untuk mendaftar GoPay. Jadi jelas banget nama Gibran tercantum dalam postingannya yang ngeri-ngeri sedap. Apalagi kalau dia posting soal orientasi seksualnya Prabowo, anaknya Prabowo, Mas Didit, kemudian ngomong Syahrini, ngomong tentang ya pokoknya isi daleman lah. Saat banyak orang yang berteriak dan heboh, Gibran gimana coba responnya? Ya karena saktinya, dia itu cuma senyum-senyum aja. Dan isu itu akhirnya apa? Lenyap. Ya seperti rokok murahan, asap rokok murahan yang tanpa cukai itu. Tuntutan penyelidikan dari publik, dari tokoh-tokoh, dari akademisi ilmuwan semuanya. Apa itu? Nggak ada itu penyelidikan. Kenapa sebabnya? Karena dia sakti maksimal. Belum lagi saat membuat monolog tentang bonus demografi. Itu kesaktiannya betul-betul teruji. Jumlah dislike itu lebih banyak daripada yang like. Ini luar biasa sekali. Lalu ia mencoba mantra saktinya saat ngomong hilirisasi. Nah, akhirnya jumlah like-nya itu meledak, betul-betul tinggi, sampai melebihi jumlah viewernya. Keren kan? Sakti bener ya. Tapi nyatanya ya isu itu hanya jadi candaan sehari. Besoknya orang juga udah lupa. Kenapa? Ya karena dia memang sakti. Itu saya nggak tahu itu dia berguru kemana. Nah sekarang yang terakhir adalah yang baru heboh akhir-akhir ini adalah akun Instagramnya itu ternyata memfollow sebuah akun judi online. Kalau saya sih menganggap itu wajar, soalnya pas rame Fufu Fafa dia kan dibela oleh Ketua Projo waktu itu, bilang itu fake, bukan akunnya Gibran. Itu si Budi Ari itu bilang gitu. Jadi ketika dia follow akun judi online dan itu momentumnya itu bersamaan dengan nama Budi Ari disebut dalam dakwaan jaksa bahwa Budi Ari menerima 50% setoran dari bandar judi online, ya silakan. Kelihatan kan
relasinya, hubungannya itu kelihatan sekali. Jadi silakan simpulkan sendiri. Apa respon Gibran menanggapi masalah ini apa juga? Iya tetap santai banget nih. Dan akhirnya gunjingan itu ya cuma jadi gunjingan, bertahan beberapa hari ya. Kayak story WA, story Instagram yang besoknya udah hilang. Udah gak ada lagi yang ngomong. Coba ini level ilmu kebal macam apa kayak gini ini. Jadi ingat ya bapak-bapak purnawirawan, kemudian para haters dari Gibran, jangan sembarang usul untuk pemakzulan Gibran. Jadi para purnawirawan sebaiknya sabar saja, karena Gibran itu kesaktiannya benar-benar memang level dewa. Cobalah kita belajar dari Plato, seorang filsuf Yunani yang pernah mengingatkan kita bahwa jika kita dipimpin bukan karena kebijaksanaan, tapi karena mereka yang tak punya kapasitas memaksakan diri menjadi pemimpin, maka pemimpin pemacam inilah yang akan membawa rakyat hanya akan jadi pemimpi yang tak bangun-bangun. Pemimpin akan membawa pengikutnya menjadi pemimpi. Mimpi itu bagus, boleh, karena itu bisa menjadi motivasi untuk bangkit. Tapi kalau mimpinya nggak bangun-bangun, ya jadi apa ya? Jadi serba absurd seperti itu. Oke, gitu dulu ketendangan bebas episode kali ini. Sampai ketemu di tendangan bebas berikutnya. Ingat ya, nendang masalah itu perlu keberanian. Tapi jangan lupa pakai otak. Oke, dah.